Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Anda sekalian, para peserta didik SMK Negeri 1 Baru dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dengan metode daring tentunya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah praktik ekonomi Islam yang lazim disebut dengan istilah muamalah. Adapun batasan materi kita pada pertemuan ini, yang pertama adalah pengertian muamalah, yang kedua macam-macam muamalah, yang ketiga adalah hukum jual beli, selanjutnya adalah rukun jual beli, dan syarat jual beli. Jadi ada 5 yang menjadi batasan materi kita pada pertemuan ini, karena pembahasan tentang muamalah itu sangat luas ruang lingkupnya. Mari kita lihat kaji satu persatu. Apa yang dimaksud dengan muamalah? Ya. Muamalah dalam Islam itu adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Karena kita ketahui bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, dari sesamanya. Jadi hubungan atau interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain, inilah yang disebut dengan muamalah. Kalau dalam istilah agamanya disebut dengan hablum minan nas, ya, hubungan antara manusia dengan sesama. Kalau hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Sang Pencipta, itu disebut dengan ibadah. Jadi Anda harus bedakan. Jadi interaksi antara manusia dengan sesamanya disebut dengan muamalah, sedangkan hubungan antara manusia dengan Pencipta itu disebut dengan ibadah. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah itu diantaranya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perseroan atau perserikatan atau kongsi. Nah, ini semua masuk dalam domain muamalah. Ya, sedangkan salat, zakat, puasa, haji itu adalah ibadah. Ya, karena itu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi, kalau ada pertanyaan yang mana masuk kategori muamalah, ya itu tadi, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perseroan, perserikatan, kongsi, serta hal-hal lain yang menyangkut interaksi antara manusia dan sesama. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah, salah satunya itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini ayat yang menjelaskan tentang muamalah. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kesalahan. Jadi Allah memang menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya, jadi tidak boleh kita hidup nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri, karena yakin tidak akan ada manusia yang mampu berbuat seperti itu. Kita lihat unsur atau salah satu bagian dari muamalah yang pertama adalah jual beli. Jadi apa itu jual beli? Mungkin sering Anda dengarkan, tapi tidak apa-apa, kita di sini bahas definisinya ya. Secara bahasa jual beli itu berasal dari kata al-bai'. Al-bai' yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta. Jadi menukar harta dengan harta.
Adapun secara istilah, maka pengertian jual beli itu menjadi sebuah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan suka sama suka. Ya, atau bisa juga disebut sebagai proses memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain, ya, dengan adanya kompensasi tertentu sesuai dengan koridor syariah. Nah, ini definisi ini dijelaskan dalam kitab fikih sunnah, ya. Jadi, maka jual beli itu lebih simpelnya dikatakan sebagai proses memindahkan hak kepemilikan terhadap sebuah harta atau tukar menukar harta, ya, yang dilakukan suka sama suka. Ya. Nah, lalu bagaimana hukum jual beli? Nah, hukum jual beli itu adalah mubah. Dia mubah atau halal, ya, boleh. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini ayatnya, ya. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Ini surah Al-Baqarah ayat 275. Ya, ini Al-Baqarah ayat 275. Ya. Ini jadi kalau ada pertanyaan, ayat yang menjelaskan tentang bolehnya, halalnya jual beli itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia, an Rifa'ati bin Rafi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul qalbi atyabu qala. Ya. Jadi su'ila ayyul qasabi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bayyin, ya, mabrur. Itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, usaha yang bagaimanakah yang dipandang baik ya Rasul? Jadi Nabi menjawab, ya, amalur rajuli biyadihi, yaitu sebuah pekerjaan yang dilakukan manusia dengan tangannya sendiri, dengan kedua tangannya. Wa kullu bayyi'in mabrur, atau perdagangan yang bersih dari penipuan, ya. Jadi ini jual beli merupakan salah satu pekerjaan atau, ya, usaha yang sangat baik selama dilakukan sesuai dengan koridor-koridor agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai seorang saudagar, seorang pedagang, ya. Selanjutnya, rukun jual beli. Jadi jual beli itu juga punya rukun. Nah, yang rukunnya itu yang pertama akidain, atau dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Dan memang tidak bisa ada jual beli kalau tidak ada penjual maupun pembeli. Makanya disebut rukun. Ya, yang kedua, objek jual beli. Barang yang diperjualbelikan itu, ya, barang yang diperjualbelikan itu juga termasuk rukun. Lalu yang ketiga itu ijab kabul atau sigot. Sigot itu, ya, sigot, ijab kabul, ya, atau akad, ya, yang mengatakan, penjual mengatakan ini barang saya jual dan pembeli mengatakan ya ini saya beli. Nah, itu disebut ijab kabul atau akad. Lalu nilai tukar pengganti barang. Ini alat yang dipakai dalam jual beli. Ya, apakah uang atau apakah barang dengan barang, nah, itu nilai tukar. Ya, nah, ini dia ada 4 yang menjadi rukun jual beli. Dan sekalian ini perlu perhatikan. Ya, berikutnya syarat penjual dan pembeli. Apa saja syaratnya antara penjual dan pembeli? Ternyata penjual dan pembeli itu punya syarat dalam jual beli. Yang pertama itu syaratnya penjual. Yang pertama adalah
balik ya, syarat penjual dan pembeli. Dia balik. Jadi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum balik itu tidak sah. Tapi ini perlu dipahami, jual beli dalam terhadap harta yang berharga. Misalnya ada anak kecil kelas 2 SD, kelas 3 SD yang menjual HP-nya. Jangan serta-merta langsung dibeli. Karena jangan sampai HP-nya mamanya yang dijual. Atau menjual cincin emasnya. Jangan, karena anak belum bisa beli. Tapi kalau menjual permen, menjual kerupuk ya yang harganya mungkin 1000-an, 2000-an, nah itu dibolehkan ya, karena harganya tidak berharga tinggi begitu. Atau menjual es, cemilan dan lain sebagainya. Selanjutnya, penjual itu syaratnya adalah berakal sehat. Jadi tidak sah jual belinya orang yang diketahui dia tidak waras ya, tidak waras. Yang ketiga itu atas kehendaknya sendiri, dia tidak dipaksa atau terpaksa. Ini syarat penjual dan pembeli. Sedangkan berikutnya syarat barang yang diperjualbelikan. Ya, jadi barang yang diperjualbelikan juga ada syaratnya. Tidak serta-merta langsung bisa dibeli ya. Yang pertama adalah suci. Jadi tidak boleh barang najis. Misalnya memperjualbelikan minuman keras ya, miras. Ya, seperti yang selama ini diwacanakan ada lokalisasi miras. Ya, aturan-aturannya itu tidak dibolehkan oleh agama. Karena kenapa? Itu tidak suci, itu najis. Atau menjual bangkai. Ya, jadi ada sapinya yang mungkin karena sakit lalu kemudian meninggal ya. Kita tidak mau kehilangan begitu banyak materi. Ya, kita jual dan kita mengatakan ini saya sembelih, itu tidak boleh. Itu najis, itu tidak suci, ya, tidak boleh diperjualbelikan. Lalu selanjutnya yang kedua, keberadaan barang tersebut harus tampak. Jadi barang yang diperjualbelikan itu bisa dilihat secara nyata bahwa oh ini barang yang kita mau beli. Makanya dikatakan jangan membeli kucing dalam karung karena kita tidak tahu. Jadi barang tersebut harus tampak dan dilihat, ya, diamati. Lalu selanjutnya, Anda sekalian, syarat barang yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan, ya, dan bermanfaat. Jadi jangan memperjualbelikan sebuah barang yang tidak bermanfaat, tidak bisa dimanfaatkan dan bermanfaat. Tidak ada gunanya. Karena buat apa dijual kalau itu tidak berguna bagi orang banyak. Itu kan akan berdampak kerugian bagi pembeli. Kemudian syarat selanjutnya, barang tersebut adalah milik sendiri, ya, dimiliki sendiri oleh penjual. Jadi bukan barangnya orang lain. Boleh barangnya orang lain dijual, tetapi kita memang diamanahkan, kita yang diberi kuasa untuk menjualnya. Jadi kita istilahnya mewakili yang punya untuk menjual barang tersebut. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak diwakilkan ke orang lain, kita tidak diberikan kuasa untuk menjual, maka itu tidak boleh karena bukan milik kita. Nah, lalu yang terakhir, ya, syarat barang yang diperjualbelikan itu diserahkan langsung ketika akad. Jadi kita sudah akad, kita sudah transaksi, barang itu langsung diserahkan. Ya, itu syaratnya. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan jual beli online sekarang? Yang lagi banyak ya, banyak yang sudah tidak beli langsung ya. Kita tinggal beli secara online di Bukalapak, di Shopee, di Lazada, blibli.com, dan banyak sekali jual beli online. Yang barangnya itu tidak secara langsung bisa diserahkan ketika akad. Nah, keadaan barang tersebut apalagi tidak bisa juga langsung diindra, ya, tidak bisa dipegang, tidak bisa dihasil langsung, hanya melalui foto misalnya, gambar-gambar yang dikirim bentuk dan ukurannya. Bagaimana hukumnya itu? Nah, ini ada penjelasan tersendiri. Ini nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya.
Makanya tetap di channel ini jangan Anda beranjak, dan saya harap Anda tetap semangat. Oh, ini masih ada ternyata ya, Anda sekalian, pembahasan kita jual beli yang sah tetapi dilarang. Nah, ini dia. Ada jual beli yang sah tetapi terlarang. Ya, yang mana itu? Nah, membeli dengan niat menghindarkan orang lain untuk membelinya. Jadi barang ini dia tidak sebenarnya butuh, tetapi dia tidak mau kalau orang lain yang membelinya, makanya dia beli. Nah, ini sah tetapi dilarang. Yang kedua, transaksi barang dalam masa khiyar. Itu barang apa itu khiyar? Nah, akan ada penjelasan tersendirinya. Nah, khiyar yang dimaksud di sini, barang yang dalam masa khiyar di sini artinya barang dalam masa tawaran orang lain. Jadi barang masih dalam tawaran orang lain, lalu kemudian kita langsung tiba-tiba datang transaksi untuk membeli barang tersebut. Nah, ini tidak dibolehkan. Sah tetapi dilarang oleh agama. Kenapa sah? Karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Kenapa dilarang? Karena barang itu kan masih dalam masa khiyar ya, masa pemeriksaan orang lain. Itu belum ada deal apakah orang itu jadi mengambilnya atau tidak. Nanti kan kita bahas bagaimana khiyar itu, khiyar dalam jual beli pada pertemuan berikut. Lalu kemudian transaksi tolak kiruban, ya, atau mencegat sebelum sampai ke pasar. Jadi ini kita tahu bahwa ada seorang yang memproduksi barang, lalu kemudian dia ingin jual ke pasar. Nah, lalu kita tiba-tiba pergi menghadangnya di pinggir jalan. Tidak usah sampai ke pasar, jual saja sama saya. Dan dia membelinya dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Jadi tidak menghendaki sampai ke pasar ini yang punya barang, karena katanya kalau sampai di sana kan otomatis dia akan ketahui harga pasar. Nah, ini tidak dibolehkan, ya, karena itu bisa merugikan salah satu pihak. Jual beli untuk menimbun barang. Ya, jadi barang itu kita beli untuk ditimbun. Sama misalnya kasusnya kita sudah tahu informasi kalau akan ada kenaikan BBM, lalu kemudian apalagi namanya kita langsung memborong itu bahan bakar bensin misalnya atau premium untuk kita timbun dan nanti akan kita jual setelah harga naik, sehingga terjadilah kelangkaan BBM. Nah, ini tidak dibolehkan ya, karena itu bisa berdampak kepada kelangkaan kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut, merugikan banyak orang. Lalu kemudian transaksi barang untuk maksiat. Nah, jadi misalnya lem box. Jadi itu boleh, tetapi kita ketahui ada anak yang membeli lem box bukan dipakai untuk merekatkan barang, tetapi dia pakai untuk mengisap lem yang ternyata memabukkan. Nah, ini tidak boleh kita layani. Nah, jadi kalau kita tahu niatnya kita tetap perjualbelikan karena kita berharap keuntungannya, maka ini dimaksud sah tetapi terlarang. Ya, atau sama dengan misalnya kita menjual domino ya, domino. Nah, ternyata domino ini ingin digunakan orang untuk main judi. Nah, kalau kita lakukan kita bilang wah ini untungnya banyak misalnya kan. Nah, itu tidak dibolehkan karena apalagi namanya dia orang menggunakan bermaksiat ya, bermaksiat kepada Allah. Ya, kita bisa saja kena imbasnya juga. Nah, jadi yang kita harapkan kan semoga ini bisa kita apalagi namanya bisa kita tinggalkan. Lalu kemudian selanjutnya yang sah tetapi dilarang juga adalah jual beli dengan cara penipuan. Jadi kita menjual barang tapi menipu. Misalnya bagaimana? Ada yang menjual ikan dicampur ikan yang baru dengan yang sudah lama, yang sudah agak membusuk, sehingga yang busuk ini bisa laku dan terjual seperti harga yang baru. Nah, ini tidak dibolehkan. Ada unsur penipuan. Atau penjual langsat yang mencampur ketika orang disuruh coba yang manis, ketika dijual diberikan ya, ditimbangkan, nah yang kecut diberikan orang. Atau dicampur antara yang kecut dengan yang manis supaya yang kecut pun ikut terjual dengan harga seperti harga yang manis. Itu tidak dibolehkan karena itu mengandung unsur penipuan, bisa saja merugikan konsumen. Nah, makanya yang kita berharap itu bahwa sebenarnya yang diharapkan dari sesuatu itu adalah berkahnya. Nah, dan kalau ini dilakukan dengan cara-cara curang, kita jual beli atau pekerjaan apapun dilaksanakan dengan cara-cara curang, maka
niscaya tidak akan berkah. Sulit untuk kita mendapatkan berkah. Nah, inilah saya kira Ananda sekalian yang menjadi materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya harap Anda tetap semangat. Anda tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena orang yang apalagi namanya berhenti belajar itu sesungguhnya dia hanya menjadi pemilik masa lalu. Dan orang yang terus belajar itu akan menjadi pemilik masa depan. Demikian yang menjadi materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.